warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bangka Pos dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu buka puasa 7 menit atau 10 menit kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Tapi para pendengar dari Bangka Pos, sahabat Bangka Pos, kita masih membahas sedikit lagi tentang masalah sholat tarawih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu selain pesan kami adalah agar dia sholat bersama imam sampai imam selesai, juga tentu saja kami wasiatkan kepada para wanita agar mereka ketika pergi ke masjid tetap menjaga adab-adabnya sebagai wanita yang solehah. Hendaklah para wanita mereka memilih saf-saf yang paling belakang, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha. Saf yang terbaik untuk laki-laki dalam sholat adalah yang paling depan. Kemudian wasyarruha akhiruha, dan saf yang paling jelek bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wasyarruha awwaluha. Sedangkan bahwasanya sebaik-baik safnya bagi perempuan adalah yang paling belakang, sedangkan saf yang paling jelek adalah yang paling depan. Hal ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam menghendaki para wanita agar mereka menjaga kehormatannya dimanapun dia berada. Apalagi dalam rangka melakukan ibadah yang mulia, yaitu salat tarawih. Hendaklah para wanita mereka menjaga diri mereka ketika sholat di sana, agar mereka benar-benar melakukan atau pergi ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan untuk bermain-main dan semisalnya. Kita lihat zaman sekarang para pemuda atau bujang gadis ceritanya sholat tarawih tapi embel-embelnya banyak, habis sholat tarawih malah jalan-jalan kemana-mana baik laki-laki dan perempuan. Maka apa yang mereka harapkan, apa yang mereka lakukan ini adalah tentu saja menyelisihi apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Yang seharusnya salat tarawih mereka bertabur pahala, justru bertabur dosa. Dan ini yang dihendaki oleh syaitan, agar kita itu, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah wanita-wanita yang soleha yang mereka benar-benar ketika menghadiri salat tarawih dan menjaga kehormatan mereka terhadap laki-laki agar benar-benar pahala yang mereka dapati sempurna. Dan sekarang kita membahas yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Para sahabat Bangka Pos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ini membatalkan puasa dari sisi fikihnya. Kita katakan bahwasanya ini membatalkan puasa dari sisi fikihnya, tetapi ada hal-hal yang lain juga yang bisa membuat memang puasanya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berpuasa tapi sambil melakukan hal-hal yang diharamkan. Memang puasanya sah, karena apa? Karena dia tidak makan dan minum. Tidak membatalkan puasa, dia jaga, tetapi ketika dia melakukan yang haram, mungkin puasanya tetap ada pahala, ada nilainya, ada sah dalam mata kacamata syariat fikih, tetapi belum tentu dia mendapatkan pahala. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa menurut kacamata fikih adalah yang pertama adalah makan dan minum. Ini jelas, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak sengaja tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Seandainya kita lupa, justru itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa nggak masalah. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya tadi sudah membatalkan puasa, berarti saya makan aja lanjut. Kalau kita ingat, kita hentikan, sedangkan apa yang kita makan tadi itu sudah dimaafkan. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan suami istri. Berhubungan badan suami istri selain membatalkan puasa, mengakibatkan juga dia harus membayar kafaroh. Membayar kafaroh atas apa yang dia lakukan. Membayar kafaroh. Jadi kalau misalnya dia berhubungan badan dengan sengaja di bulan Ramadan karena dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka batal puasa dan juga dia harus menebusnya dengan membayar kafarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
yaitu pertama adalah dengan memerdekakan budak. Sementara budak tidak ada lagi sekarang, yaitu dengan pilihan kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau saya kira puasa 2 bulan berturut kita tidak akan kuat, maka ada pilihan yang ketiga adalah memberi makan orang-orang miskin. Ya, memberi makan orang-orang miskin. Berapa orang miskin? Yaitu sebanyak 60 orang miskin. Nah, itu kafarahnya bagi orang yang berhubungan badan ketika di bulan Ramadan. Nah, ini poin yang kedua yang batalkan puasa. Poin yang ketiga, para sahabat Bangka Pos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang membatalkan puasa berikutnya adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja seperti mimpi basah tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia mengeluarkannya dengan sengaja, misalnya dengan terlalu berlebihan bercumbu dengan istrinya, walaupun tidak melakukan hubungan badan, tetapi hanya dengan bercumbu mesra dengan istrinya tiba-tiba keluar, maka juga membatalkan puasa. Ya, karena dia sengaja, sudah tahu dia puasa dan dia adalah modelnya orangnya ya mudah keluar, ya akhirnya dia batal puasanya. Ya, atau melakukan istimna, ya, atau seperti bahasa orang zaman sekarang adalah onani, juga membatalkan puasa. Nah, ini poin yang ketiga, ya, atau yang keempat dari pembatal-pembatal puasa. Kemudian selain itu yang membatalkan puasa adalah memasukkan zat-zat makanan ke tubuh kita. Misalnya infus, ya, cairan infus, suntik makanan, itu membatalkan puasa karena memasukkan zat-zat makanan ke dalam tubuh. Tetapi kalau misalnya menyuntikkan bukan zat makanan seperti vaksin, ya, siapa tahu nanti ada yang mau vaksin COVID, ya, itu tidak membatalkan puasa karena yang dimasukkan bukanlah zat makanan. Yang membatalkan adalah memasukkan zat makanan seperti infus dan atau suntikan makanan. Dan yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah yaitu mengeluarkan darah haid dan nifas. Ini juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya seperti ibu hamil, mungkin dia muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia muntah dengan sengaja seperti memasukkan jarinya ke mulut, ya, atau karena dia melakukan pengobatan, dia tusuk mulutnya sehingga dia muntah, maka itu membatalkan puasa. Cukup jelas hal-hal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.